Tadi ngomongnya muter-muter aja. Terserah Anda. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Mereka ramai-ramai melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh dan haji mereka. Sebelum membuat laporan polisi, calon jemaah sempat mediasi dengan pihak agen. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya Jakarta ketika sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi Jakarta tersebut. Salah satu korban mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada tanggal 17 Juni nanti. Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah, terus udah, makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya. Positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaan lah yang memang menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025. Usai dilaporkan, pemilik travel umroh langsung diperiksa polisi di Polda Metro Jaya. Tolong bayar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi geledah kantor sebuah perusahaan ekspor sawit di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Penggeledahan terkait perkara dugaan manipulasi data ekspor komoditas sawit atau praktek under invoicing yang merugikan negara. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bares Krim Polri menggeledah kantor PT MMS di kawasan Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Petugas menggeledah satu persatu tempat penyimpanan berkas dokumen dan file-file yang tersimpan di dalam komputer. Penggeledahan terkait kasus dugaan manipulasi ekspor produk turunan kelapa sawit pada tahun 2025 silam. Selain mengamankan sejumlah barang bukti, petugas juga mengamankan sejumlah karyawan. Barang yang diamankan apa aja? Ada dokumen baik pembelian maupun ekspor yang telah dilakukan oleh PT MMS. Dan saksi yang diperiksa rentannya ada berapa orang? Sementara seluruh karyawan PT MMS ya, semuanya berikut dari Kementerian Perdagangan, nanti akan menginjak ke pihak yang lain. Ya. Oke. Diketahui PT MMS diduga melakukan under invoicing dan manipulasi data ekspor dengan menyamarkan 1.802 ton CPO sebagai vatimeter di Pelabuhan Tanjung Priuk untuk menghindari biaya keluar dan kewajiban aturan ekspor. Tindakan ini menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat gabungan TNI AL bersama Kejaksaan Agung meninjau langsung barang bukti penyelundupan komoditas minerba ilegal di dermaga Mako Kodairal 4 Batam. Ratusan ton bahan mineral tersebut diketahui mengandung logam tanah jarang dan unsur radioaktif yang berpotensi merugikan negara, sekaligus mengancam kedaulatan sumber daya alam nasional. Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Taruli Hampubolon memimpin langsung investigasi penggagalan penyelundupan 390 ton minerba. Dari hasil pemeriksaan intensif di lapangan, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 25 kontainer. Aktivitas negatif ini berhasil dihentikan oleh KRI Kujang 642 saat melakukan patroli laut rutin. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel material, ditemukan kandungan titanium oksida serta unsur radioaktif seperti thorium dan zirconium oksida yang nilai ekonomisnya ditaksir mencapai triliunan rupiah. Pemirsa, terkait penyitaan kontainer di Batam, tim kuasa hukum perusahaan mendatangi gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Jumat siang. Kedatangan tersebut guna menyerahkan berkas perizinan dan hasil uji laboratorium atas muatan kapal yang dihebohkan mengandung zat berbahaya serta radioaktif. Tim penasihat hukum PT PMM mendatangi gedung Bundar Kejaksaan Agung guna menyerahkan sejumlah berkas resmi. Dokumen ini dibawa sebagai bentuk klarifikasi
atas upaya penahanan belasan kontainer oleh aparat Kodaeral 4 Batam di perairan Kepri. Pihak perusahaan menegaskan, seluruh material di dalam kontainer sebenarnya sudah melalui proses verifikasi ketat. Mereka mengklaim telah mengantongi izin ekspor resmi secara legal sebelum muatan kapal ini berangkat menuju Singapura. PT PNM katanya ya diduga melakukan penyelundupan terhadap barang berbahaya, terhadap barang radioaktif, dan terhadap barang-barang mineral non-logam yang akan diekspor ke luar negeri yang dilarang oleh pemerintah. Jadi hal itulah kita makanya datang ke sini untuk menyangkal dan juga menolak tuduhan tersebut. Tuduhan itu adalah tuduhan fitnah, tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak berdasar, dan tuduhan itu adalah sangat merugikan kami sebagai perusahaan yang taat aturan dan hukum di negara ini. Begitu. Masih di Anyus Pagi bersama saya Nata Arman, dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, roket Blue Origin meledak saat menjalani uji mesin di Florida, Amerika Serikat. Insiden terjadi saat pengujian mesin roket dalam kondisi menyala saat masih terhambat di darat. Rencana NASA membangun pangkalan di bulan dan mengembalikan manusia ke permukaan satelit bumi menghadapi ancaman baru. Roket New Glenn milik perusahaan antariksa Blue Origin meledak saat menjalani uji mesin di landasan peluncur Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, Kamis malam waktu setempat. Insiden terjadi saat pengujian mesin roket dalam kondisi menyala saat masih tertambat di darat. Pendiri Blue Origin, Jeff Bezos, mengatakan tidak ada korban. Semua personil berhasil dievakuasi dan dipastikan selamat. Bezos menyatakan penyebab ledakan masih belum diketahui. Roket New Glenn merupakan kendaraan peluncur yang dirancang Blue Origin untuk membawa wahana pendarat bulan milik NASA, termasuk misi yang akan mengangkut astronot ke permukaan bulan dalam program Artemis. NASA sebelumnya mengumumkan Blue Origin memenangkan kontrak meluncurkan misi pertama dari 3 misi yang direncanakan tahun ini guna memulai pembangunan pangkalan bulan senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Blue Origin juga tengah bersaing dengan SpaceX milik Elon Musk menyediakan wahana pendarat bulan dalam misi Artemis 4 yang dijadwalkan berlangsung pada 2028. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah kawasan kamp pengungsian di Gaza, Palestina. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pasukannya kini telah menguasai sebagian besar wilayah Gaza dan bertekad untuk memperluas kontrol militer. Zionis Israel terus membombardir sejumlah kawasan kamp pengungsian di Gaza, Palestina. Rekaman menunjukkan kobaran api melahap puluhan tenda pengungsian di Kamp Nama, barat laut Khan Yunis, Gaza Selatan, usai serangan udara Israel mengguncang kawasan tersebut. Api dengan cepat menyebar di antara tenda-tenda warga sipil yang sebelumnya digunakan sebagai tempat berlindung keluarga pengungsi. Sejumlah petugas nampak tengah memadamkan api, sementara para warga berupaya menyelamatkan diri. Di wilayah lain, serangan udara Israel juga menghantam bangunan permukiman di kamp pengungsi Al-Shati, bagian barat kota Gaza. Ledakan besar menghancurkan sejumlah rumah warga dan memicu kepanikan penduduk setempat. Di wilayah Al-Zaitun, serangan terbaru dilaporkan menewaskan seorang warga Palestina dan melukai sejumlah orang lain. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pasukannya kini telah menguasai 60% wilayah Gaza dan bertekad memperluas kontrol militer di Gaza. אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר. קודם כל 70, בואו נתחיל בזה.
לופתים אותם מכל עבר, אנחנו נטפל בשאריות. אבל הדבר החשוב ביותר הוא להמשיך למנף את הכוח שלנו. Serangan dan operasi militer Israel di berbagai wilayah Gaza terus memicu krisis kemanusiaan yang semakin memburuk bagi warga sipil Palestina. Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara dan membidik kamp pengungsi di Al-Sati, Gaza, Palestina. Sebuah ledakan besar terjadi usai serangan dilakukan oleh pesawat tempur Israel. Akibat ledakan yang cukup besar, sejumlah warga pengungsi panik. Selain itu, para pengungsi langsung melakukan pencarian dan penyelamatan korban serangan Israel. Menurut kantor media Gaza, akibat serangan yang terus dilakukan oleh Israel, sebanyak 910 warga Palestina tewas dan 2.747 terluka sejak gencatan senjata yang berlaku pada 7 bulan lalu. Sementara seorang anak berlari ketakutan saat serangan Israel menargetkan kerumunan warga di Jabalia, Gaza Utara. Sejumlah warga langsung menghampiri anak yang berlari di tengah pekatnya debu akibat serangan Israel di Jabalia, Gaza Utara. Anak ini berlari ketakutan saat menyelamatkan diri dari serangan Israel yang menargetkan kerumunan warga. Serangan terjadi saat Muslim di belahan dunia lainnya merayakan Hari Raya Idul Adha. Bahkan selain itu, pasukan Zionis Israel menyerang seorang wanita Palestina di depan gerbang Masjid Al-Aqsa. Pada penyerangan tersebut, korban teriak histeris kesakitan akibat diserang pasukan Israel karena mendapatkan kekerasan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.